Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 5 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang suka mengeluh karena merasa Tuhan tidak adil. Mereka berdoa seraya meminta tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Tuhan lalu dipersalahkan dan mereka berniat untuk menjauh dari Tuhan. Mereka berdalil rajin berdoa dan mengucap syukur, tetapi mengapa Tuhan tidak mengabulkannya? Saya teringat apa yang dikatakan oleh Yakobus. "Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Yakobus 4 ayat 3. Orang-orang seperti ini pantas ditegur seperti yang dilakukan Paulus bagi jemaat di Galatia. Dalam Galatia 3 ayat 1 sampai dengan 5, Paulus itu menegur jemaat Galatia dengan keras. Mereka seperti orang bodoh yang tidak mengerti semua pengajarannya. Mereka tidak serius dalam menghayati iman mereka. Hal yang penting di sini adalah iman kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membimbing hidup. Orang mengalami karunia Roh Kudus karena iman kepada Kristus, bukan kepada hukum Taurat. Yesus Kristus wafat untuk menyelamatkan manusia. Orang dapat memperoleh keselamatan bukan karena kuat dan hebat dirinya, melainkan karena anugerah dari Tuhan. Maka yang harus dimiliki manusia adalah rasa syukur kepada Tuhan, terutama atas semua anugerah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus mengajar doa Bapa kami sebagai doa yang meringkas dan menyempurnakan semua doa umat Allah, penginjil Lukas memberi 2 contoh yang kiranya dapat membantu hidup doa, yakni keyakinan dan ketekunan. Contoh pertama tentang seorang yang pada tengah malam meminta 3 potong roti kepada sahabatnya yang sudah lelap tidur. Karena ia tidak malu-malu meminta, maka sahabatnya itu akan bangun mengambil roti dan memberinya. Contoh ini mendorong setiap dari kita untuk berdoa kepada Tuhan tanpa henti dan berdoa dengan tekun. Lalu contoh yang kedua dalam perikop Injil ini,
mencakup seruan-seruan yang berhubungan dengan hidup dalam keluarga. Contoh ini mau mengatakan tentang bagaimana sikap seorang murid untuk memohon dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Sama seperti seorang bapa yang baik dengan anak-anaknya, demikian juga Tuhan sebagai bapa yang baik. Ia akan mendengarkan dan mengabulkan permintaan anak-anaknya. Nah, hal yang penting di sini adalah bagaimana Allah setia dan tetap menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada manusia. Sikap pendoa yang ditonjolkan di sini adalah ia mengetahui keterbatasan dirinya. Maka hanya Tuhan yang dapat memberi ketenangan dengan anugerah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk bijaksana dalam membaca tanda-tanda zaman. Kadang-kadang orang tidak konsisten dalam menghayati imannya. Padahal iman kepada Yesus Kristus merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Kita juga diajak untuk memperbaiki kehidupan doa. Kadang-kadang orang berdoa karena jadwalnya demikian. Berdoa tanpa kasih kepada Tuhan, terpaksa untuk berdoa. Tuhan melihat hati, bukan kemunafikan lahiriah. Mari bertekun dalam doa. Bangunlah kepercayaan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, aku berterima kasih penuh syukur kepadamu karena Engkau mengasihi diriku dan Engkau sungguh baik. Aku percaya bahwa jika aku bertekun dalam doa disertai ketaatan, maka Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.